sudah bergabung, silakan buka halaman 70 itu. 9.30 sampai dengan Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Ini pertama kalinya kelas 1A Zoom dengan pelajaran PAI ya. Jadi tadinya Bapak mau coba apakah banyak yang akan mengikuti Zoom. Qadarullah banyak yang tidak bisa ikut dengan beberapa alasan. Jadi yang ikut hanya beberapa orang ya. Nah, untuk yang sudah ikut sambil Bapak rekam juga, kita akan mulai pelajaran yang dibuka halaman 77. Kita akan membahas yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di kelas 1, di semester 1 kita sudah membahas ya, di semester 1 sudah membahas rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, ada iman kepada Allah. Ada iman kepada malaikat. Ya, jadi rukun iman ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Tapi yang pertama kita akan membahas rukun iman yang pertama, ya, yaitu iman kepada Allah. Apakah di semester 1 juga kita sudah bahas rukun iman kepada Allah. Sekarang kita akan membahas mengenal Allah ya. Jadi kita akan membahas bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak bacakan ya. Yang lain sambil melihat bukunya. Bapak bacakan. Orang beriman wajib mengenal Allah agar dapat mentauhidkannya, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa dalam segala-galanya dan tidak ada yang dapat menyamainya. Hanya Allah pencipta segalanya. Hanya Allah yang boleh disembah. Hanya Allah yang mempunyai asmaul husna. Nah, kita hidup di dunia mau masuk ke dalam surga ya. Kita dari dunia, hidup di dunia, ketika meninggal apa tujuan kita? Yaitu masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya bisa masuk ke dalam surga? Kita harus memenuhi rukun iman yang 6. Nah, di antaranya itu kita beriman kepada Allah, ya. Supaya kita mengenal Allah, kita harus mengetahui sifat-sifat dan nama Allah. Kita harus mengetahui tentang Allah yang Allah beritahukan kepada kita, yang diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW, ya. Yaitu dengan cara apa? Agar kita dapat mentauhidkannya, ya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu satu. Ya, ingat ya, Allah itu hanya satu. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cuma satu. Allah tidak punya keluarga. Allah tidak punya adik. Allah tidak punya kakak. Allah tidak punya orang tua, dan Allah tidak punya anak. Allah hanya satu. Ingat ya, Allah hanya satu. Ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan semut yang paling kecil. Semut hitam, kalau tahu semut hitam? Itu kecil sekali. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kecil. Allah juga yang menciptakan bumi. Bumi ini sebesar ini kira-kira. Di alam semesta sebesar ini. Matahari lebih besar lagi. Matahari lebih besar daripada bumi. Siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan bumi, matahari, dan ratusan bintang-bintang yang ada di langit. Ya, Allah yang mengatur semuanya. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa
yang menentukan kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasannya yang pertama kita harus yakin bahwasannya Allah itu satu dan tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Kemudian kita harus meyakini bahwasannya hanya Allah yang boleh disembah. Ya. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas bahwasannya Allah adalah satu-satunya Tuhan di alam semesta. Ya, kita harus yakin itu bahwasanya Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini dan Allah yang mengatur. Allah yang mengatur kapan daun jatuh dari pohon. Daun jatuh dari pohon, Allah tahu. Allah yang mengatur kapan orang itu hidup, lahir, dan kapan orang ini meninggal. Kalau misalnya ada Pak yang baru lahir udah meninggal, kok bisa seperti itu? Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah diatur. Ada yang meninggalnya umur 1 tahun. Ada yang meninggal umur 20 tahun. Ada yang meninggal dunia umur 40 tahun. Tapi ada orang yang sampai umurnya 100 tahun belum meninggal dunia. Siapa yang mengatur itu semua? Yang mengatur itu semua adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita perlu ingat bahwasanya yang menciptakan kita dan yang mengatur semua yang ada di dalam dunia ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keyakinan kita ini disebut dengan keyakinan tauhid rububiyah. Ya. Bapak ulangi ya. Namanya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Kita meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan saudara-saudara kita, yang menciptakan pohon-pohon, langit, yang menciptakan matahari, yang menciptakan hewan-hewan itu adalah Allah. Kita harus meyakini ini disebut dengan tauhid rububiyah. Ulangi lagi ya. Tauhid rububiyah. Meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Yang kedua, tauhid yang kedua yaitu namanya tauhid uluhiyah. Apa itu? Kita meyakini bahwasannya hanya Allah yang boleh disembah. Hanya Allah yang boleh disembah. Pak, ada orang yang nyembah patung. Boleh nggak Pak? Tidak boleh, dilarang. Ada orang nyembah-nyembah matahari. Kenapa nyembah matahari? Karena katanya matahari besar. Jadi orangnya beribadah, sujud kepada matahari. Ini tidak boleh. Jadi satu-satunya yang boleh kita sembah, kita beribadah dan kita berdoa kepadanya. Satu, jawabannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita menyembah dan berdoa kepada selain Allah, ya. Bahkan ada di suatu tempat orang-orang yang menyembah sapi. Beribadahnya kepada sapi. Boleh atau tidak? Tentu saja tidak boleh. Bagaimana mungkin sapi yang kita di rumah, kalau Idul Adha kita sembelih, kita makan dagingnya, tapi di beberapa tempat ada orang yang menganggap sapi itu adalah Tuhan. Ini nggak boleh ya. Kita harus ingat yang berhak dan wajib kita ibadahi hanya satu. Hanya
Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak Pak kita beribadah dan berdoa kepada malaikat? Kan malaikat ciptaan Allah yang mulia. Dia diciptakan dari cahaya, tinggalnya di surga. Boleh nggak Pak kita berdoa? Tidak boleh. Kita hanya beribadah kepada Allah. Pak, boleh nggak Pak kita misalnya beribadah, kita menyembah Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Nanti manusia yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Boleh nggak Pak kita berdoa kita menyembah Nabi Muhammad? Jawabannya tidak boleh. Jadi perlu diingat, satu-satunya yang harus dan yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat ya. Jadi yang pertama tadi kita harus ingat dan yakin bahwasannya Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwasannya yang berhak diibadahi dan disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Rububiyah tadi kita yakin bahwasanya Allah yang menciptakan. Uluhiyah kita meyakini bahwasanya Allah yang berhak kita sembah. Ya. Jadi tidak boleh sama sekali, walaupun coba-coba, tidak boleh beribadah menyembah-nyembah selain Allah. Tidak boleh menyembah-nyembah pohon. Pohon itu ternyata pohonnya gede. Kata orang pohonnya angker. Terus ada orang datang-datang nyembah-nyembah, berdoa di pohon. Itu tidak boleh. Kenapa? Yang berhak kita ibadahi dan kita berdoa itu kepada siapa? Yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Mudah-mudahan ini diingat selalu bahwasanya Allah yang menciptakan kita, maka kita harus beribadah kepada yang menciptakan kita, ya. Tunduk dan taat kepada yang menciptakan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus meyakini bahwasannya Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Ya. Kita harus meyakini bahwasannya Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Disebutkan misalnya Allah yang disebutkan misalnya Allah yang Maha Pengasih, maka Maha Pengasihnya Allah melebihi kemurahan hati seorang manusia. Jauh Allah melebihi itu semua. Disebutkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebesar apa Allah? Tidak bisa kita bayangkan besarnya Allah. Ya, matahari saja yang kita bayangkan itu besar. Matahari, kenapa matahari kecil? Karena terlihat dari jauh. Kalau dari dekat itu akan lebih besar daripada bumi. Matahari saja itu tidak ada apa-apanya dengan kebesaran Allah. Ya, Allah itu sangat besar, besar sekali. Sebesar apa? Tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Kapan kita tahu? Kapan kita bisa melihat Allah? Kalau kita semua masuk surga, maka Allah akan memberikan nikmat yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama kita di dunia ini tidak bisa kita melihat Allah. Kita hanya cukup meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus meyakini Allah melihat kita. Walaupun kita sembunyi di bawah tanah. Ini misalnya tanah, bangunannya ke bawah, 30 lantai ke bawah. Kan nggak kelihatan dari atas. Allah bisa melihat itu semua. Ya. Misalnya di bawah gunung ada gua, masuk ke dalam gunung. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa melihat itu semua. Dimanapun kita sembunyi, Allah Al-Basir, Maha melihat. Allah melihat dimanapun kita sembunyi. Apakah melihat seperti melihatnya manusia, Pak? Beda, ya.
Apakah manusia melihat, karena manusia melihat hanya sebatas di dinding saja. Kalau seandainya kalian di dalam ruangan, terus bisa nggak kira-kira melihat keluar dindingnya? Berarti tidak bisa, karena mata manusia hanya melihat di sekitarnya. Tapi Allah dengan kekuasaannya bisa melihat di mana saja. Bahkan Allah bisa melihat ikan-ikan yang paling dalam di dalam lautan. Ikan-ikan yang paling dalam yang manusia tidak tahu ada berapa jumlahnya, Allah bisa melihat itu semua. Nah, kita harus meyakini bahwasanya Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna. Maka nama dan sifat yang sempurna itu jumlahnya yang kita ketahui ada 99. Itu disebut dengan Asmaul Husna. Kalau ada yang pernah lihat di masjid-masjid ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu adalah nama-nama dan sifat Allah yang 99. Emangnya cuma 99, Pak? Banyak sekali. Tapi Allah hanya memberitahu kita melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya hanya 99, ya. Jadi kalau ditanya nama dan sifat Allah banyak nggak? Banyak sekali. Tapi yang kita ketahui hanya 99 melalui yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meyakini bahwasanya nama Allah itu sempurna, maka ini disebut dengan tauhid asma was sifat. Ya. Jadi yang pertama tadi ada namanya tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluk. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, kita meyakini bahwasanya Allah yang berhak kita sembah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, kita meyakini bahwasanya Allah maha sempurna nama-nama dan sifatnya dan tidak menyerupai dengan makhluk-makhluknya, ya. Jumlahnya ada 99 yang kita ketahui, ya. Jadi itu 3 hal yang kita bahas hari ini, 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan siapa yang ingin bertanya, Bapak persilakan, waktunya ada 2 menit yang mau bertanya. Kalau tidak ada berarti Bapak cukupi sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah Bapak akan memberikan tugas, tapi hari ini tidak ada tugas, ya. Hari ini tidak ada tugas. Tugasnya besok insya Allah. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh.